Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak gimana begitu ya perkataan si Fahri Hamzah begitu kan ya. Mungkin sesuai dengan omongannya begitu kan ya. Fahri Hamzah sesumbar bisa berantas korupsi dalam kurun waktu cuma setahun jika jadi presiden. Ya, jadi anggota DPR bertahun-tahun, wah nggak ada hasilnya, bahkan malah memperburuk KPK begitu kan ya. Ya, pada hakikatnya tahu sendiri situasi dan kondisinya. Kalau memang dia bisa ya memberantas korupsi waktu di DPR, buatlah undang-undang di situ begitu ya. Ya, perampasan aset, terus kemudian bagaimana cara hukuman mati dan sebagainya, itu baru perlu diapresiasi begitu. Kalau keluar-keluar seperti ini sama dengan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa kalau dia jadi presiden ya mudah ya Jakarta mengatasi banjir katanya begitu. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan narasi-narasi oleh Pak Fahri Hamzah ya sah-sah aja sebenarnya. Tetapi perlu diingat bahwa ya semoga aja Partai Gelora itu sesuai dengan kenyataan begitu ya. Tidak hanya sesumbar itu begitu kan. Tetapi ini menarik begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Fahri Hamzah sesumbar bisa berantas korupsi dalam kurun waktu cuma setahun jika jadi presiden. Ya itulah publik sudah tahu siapa mereka begitu ya. Lama-lama orang ini ngelantur seperti orang kesepian. Ini pembual akan redup sebelum bergelora. Soalnya yang suka dikibulin memilih pengibul senior. Ogah ini untuk memberantas korupsi tidak harus jadi presiden, jadi menteri atau jadi ketua KPK saja sudah bisa. Tapi dulu Bang Fahri kan pernah menantang KPK. Kenapa sekarang bilang begitu? Ya itulah pada hakikatnya kenapa menjadi anggota DPR bertahun-tahun begitu kan ya. Belum mengesan aja terkait dengan adanya perampasan aset begitu ya bagi koruptor begitu. Ya, tetapi pada hakikatnya orang-orang yang kemudian lantang sekali memberantas si A si B itu biasanya tidak sesuai dengan omongannya begitu kan. Tidak semudah itu memberantas korupsi begitu. Yang namanya maling itu punya taktik luar biasa begitu ya. Apalagi ada kong kali kong di situ begitu ya. Kata Opung Luhut ya, tahu dirilah kalau bukan orang Jawa, jangan mimpi jadi presiden. Jadi anggota DPR aja kerjaannya gembosin KPK. Untung aja ini orang bukan capres ya. Kalau gitu nyalon dong Pak, tapi penuhi syarat dulu ada dukungan 20% electoral threshold ya. Cuma saja partai Anda kan baru mau ikut pemilu. Tentunya baru bisa di 2029 mendatang. Itu pun kalau memperoleh suara banyak ya, sehingga bisa jadi komandan ya koalisi nantinya. Saya kira Partai Gelora ini melihat posisi hari ini itu sangat menarik begitu kan. Tetapi di satu sisi wah ini akan nyongsep begitu kan ya akan karena apa? Karena terjadi Fahri Hamzah itu blunder begitu kan. Mengkritik Anies Baswedan di situ padahal yang di bawah ya konstituennya banyak yang mendukung Anies Baswedan bayangkan begitu ya. Ngomong gitu habis makan duren kah ini? Percaya saya suka ini. Dia berani karena mungkin dia tidak akan pernah jadi presiden. Ya bisa saja seperti itu begitu kan. Kalau Pak Fahri jadi presiden mungkin apa yang mau dikatakan? Apakah lebih buruk dari rezim ini atau apa begitu ya? Ini wajar sesumbar sebab tak akan pernah jadi presiden meski warga negara asli pribumi ini. Orang mimpi jangan dilarang ya, doi sedang menghibur dirinya sendiri. Itulah komentar-komentar netizen, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah ini ya. Fahri Hamzah sesumbar bisa merantas korupsi dalam kurun waktu cuma setahun jika jadi presiden. Ini dikutip dari Gelora ya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengaku telah berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kapasitasnya sebagai anggota partai politik. Oke, itu sangat menarik begitu kan. Kenapa sekarang tidak memberikan solusi kepada KPK? Kan itu yang menjadi pertanyaannya begitu ya. Adapun tujuan Fahri mendatangi KPK yaitu dalam upaya untuk mengumpulkan partai-partai politik terkait pemberantasan korupsi. Saya kemarin sebagai anggota partai datang ke KPK karena ada semacam ikhtiar untuk mengumpulkan partai-partai terkait pemberantas korupsi. Ujar Fahri dikutip UI Newsworthy dari kanal YouTube-nya Indonesia Lawyer Club ya.
Bahri bahkan memperingatkan ya pimpinan KPK bahwa seharusnya partai politik yang memiliki proposal tentang cara memberantas korupsi. Bahkan namun yang terjadi saat ini adalah seolah-olah KPK mau mendidik partai-partai politik ya untuk memberantas korupsi, padahal seharusnya partai politiklah yang melakukannya. Nah, artinya kalau ini dilakukan oleh partai politik begitu kan ya, dilakukan oleh para kader-kader yang melakukan tindak pidana korupsi begitu, ya seharusnya KPK diperkuat begitu kan ya. Bukan sesumber kalau saya jadi presiden ini akan mudah, kalau saya jadi presiden ini itu dan sebagainya begitu kan ya, tidak semudah itu begitu. Ya, hari ini pada rezim Pak Jokowi kedua ini saya kira pemberantasan korupsi KPK itu agak lemah di situ begitu ya. Bahkan orang-orang yang kemudian melakukan tindak pidana korupsi sampai sekarang tidak pernah ditangkap begitu. Seperti Harun Masiku dan sebagainya begitu ya. Dan bahkan ini dikatakan ya, saya ingatkan pimpinan KPK, saya bilang, seharusnya partai politik yang punya proposal untuk memberantas korupsi. Jangan dibalik, jangan seolah-olah KPK mau mendidik partai-partai untuk memberantas korupsi, kata Fahri. Bahkan yang mantan PKS ini kemudian menantang jika dirinya menjadi presiden, maka hanya dalam kurun waktu setahun korupsi dia bisa diberantas pret. Di mana begitu kan ya? Jadi anggota DPR aja sudah seperti itu begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa bisa saja korupsi ini akan hilang. Dengan cara apa? Katanya Pak Fahri Hamzah yang dikutip ya, akan bekerja sama dengan kejaksaan, akan bekerja sama dengan Polri dan sebagainya begitu kan. Bukankah selama ini sudah bekerja sama begitu ya? Ya, karena pada hakikatnya menurut saya pribadi ya, undang-undang itu diperketat begitu. Misalnya perampasan aset, terus kemudian hukuman mati bagi koruptor, kan begitu logikanya begitu kan. Jadi kalau yang mengambil ya hukuman mati ya terkait dengan pidana korupsi, kalau mengambil 100 juta di atas 100 juta misalnya dihukum mati, itu baru ketat begitu kan ya. Kalau di bawah itu ya hukumannya mungkin perampasan aset dan sebagainya begitu kan ya. Dan menurut saya pribadi lebih efektif seperti itu begitu ya. Bahkan di sini dikatakan ya, seharusnya para kandidat calon presiden capres yang saat ini telah dideklarasikan juga mulai membicarakan soal memberantas korupsi. Dan bahkan menurutnya para calon presiden tersebut seharusnya tidak hanya mengatakan cara memberantas korupsi dengan hanya memperkuat KPK. Bahkan saya bilang saya presiden setahun ya, kubur itu korupsi bisa. Dan seharusnya capres-capres ini mulai ngomong itu. Kalian bisa memberantas korupsi nggak? Pungkasnya Fahri. Bahkan ya kalau sudah capres-capres mengatakan seperti itu ya, Pak Jokowi selama ini sudah santer sekali mengatakan memperkuat KPK, tapi tahu-taunya hasilnya tidak menemukan hasil di situ begitu ya. Karena apa? Karena sudah mungkin ya apa yang disampaikan Pak Jokowi sudah biasa dalam hal politik itu begitu. Akhirnya tidak ada orang efek jerah begitu kan. Apalagi ya, wah semakin kacau ini korupsinya di mana-mana begitu kan. Bahkan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud yang mengatakan 300 triliun itu kalau diungkit, wah ini luar biasa begitu. Tapi saya rasa perkembangan politik hari ini melihat bahwa ya seperti itu, tidak ada kapok-kapoknya para korupsi begituan. Jual beli jabatan, terus kemudian proyek besar yang dimainkan di situ begitu. Ya orang-orang yang punya kepentingan besar lah yang paling terlibat banyak korupsi itu adalah anggota DPR begitu. Bayangkan begitu ya. Karena itu bersentuhan langsung. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.